Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sinta Putri, NPM 2475449 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persekutuan. Yang pertama tuh ada DNA persekutuan, itu terdapat 6 pilar utama, mencakup asosiasi orang, hubungan pribadi dan profesional antar individu. Yang kedua ada kepemilikan bersama, aset individu melebur menjadi properti entitas. Yang ketiga ada tanggung jawab tidak terbatas. Sekutu menanggung utang entitas hingga harta pribadi atau kecuali sekutu terbatas. Yang keempat ada perjanjian atau kontraktual, yaitu fondasi hukum baik lisan maupun tertulis. Yang kelima ada saling keterwakilan atau mutual agency, adalah setiap sekutu bertindak sebagai agen yang dapat mengikat entitas secara hukum. Dan yang keenam ada masa hidup terbatas, yaitu entitas bubar secara hukum jika terjadi perubahan komposisi keanggotaan. Beda persekutuan dengan entitas bisnis lain. Kalau persekutuan umum itu, kepemilikannya itu multi pemilik, lalu tanggung jawabnya itu tidak terbatas, pembentukannya itu perjanjian antar sekutu, manajemennya itu dikelola bersama atau mutual agency, pajaknya itu subjek pajak pribadi atau transparan, akses modalnya itu terbatas pada jaringan sekutu. Kalau perseorangan, kepemilikannya itu pemilik tunggal, tanggung jawabnya itu tidak terbatas, pembentukannya itu minim formalitas, manajemennya itu dikelola sendiri, pajaknya itu subjek pajak pribadi, dan akses modalnya itu sangat terbatas. Nah, sedangkan perseroan terbatas atau PT, itu kepemilikannya itu pemegang saham atau banyak, tanggung jawabnya itu terbatas pada modal, terus pembentukannya itu akta notaris dan pengesahan, manajemennya itu direksi profesional, pajaknya entitas pajak terpisah atau ganda, dan akses modalnya itu mudah atau penerbitan saham. 2. Arsitektur persekutuan. Yang pertama firma atau persekutuan umum, strukturnya itu seluruh sekutu adalah sekutu umum, manajemennya memiliki hak yang sama dalam pengelolaan atau aktif. Resikonya itu tanggung jawab penuh dan tidak terbatas atas utang perusahaan. Contohnya itu firma hukum, kantor akuntan publik. Lalu ada CV atau persekutuan komanditer. Strukturnya kombinasi minimal 1 sekutu umum dan sekutu komanditer. Sekutu umum bertanggung jawab penuh pengelola aktif perusahaan. Sekutu komanditer itu investor pasif, tidak ikut campur manajemen. Lalu resiko komanditer itu terbatas hanya pada jumlah modal yang disetor. Fase 1 pembentukan, meletakkan fondasi. Menggabungkan aset individu menjadi satu entitas hukum bersama melalui penilaian, nilai wajar atau fair value. Aturan emas kontribusi awal. Filter penilaiannya itu bukan menggunakan nilai buku lama, tetapi menggunakan nilai wajar saat ini. Penilaian aset, semua aset non-kas yang diserahkan sekutu wajib dicatat pada nilai wajar atau fair value pada tanggal pembentukan. Kenapa? Untuk memastikan keadilan ekuitas. Fluktuasi nilai aset sebelum pembentukan adalah hak atau kewajiban pemilik asli, bukan entitas baru. Liabilitas. Utang pribadi yang diambil alih persekutuan akan langsung mengurangi saldo modal awal sekutu tersebut. Dokumen inti berisi seluruh nilai kontribusi dan hak sekutu dikunci dalam perjanjian persekutuan atau partnership agreement tertulis. Tadi kasus AB Jaya, kontribusi individunya itu Andi K sebesar 5 juta rupiah, ditambah peralatan nilai wajarnya itu 30 juta rupiah. Jadi modal Andi itu sebesar 80 juta rupiah. Budi K sebesar 40 juta rupiah, dia nambahin tanah sebesar 80 juta rupiah, gedung dengan nilai wajar 150 juta rupiah, dia memiliki utang bank sebesar 70 juta rupiah. Jadi modal Budi hanya 200 juta rupiah. Neraca awal per 1 Januari 2025-nya itu kasnya sebesar 90 juta rupiah, peralatannya 30 juta rupiah, tanahnya 80 juta rupiah, gedungnya 150 juta rupiah, liabilitas dan ekuitasnya, utang bank sebesar 70 juta rupiah, modal Andi sebesar 80 juta rupiah, dan modal Budi sebesar 200 juta rupiah. Fase 2, operasi dan alokasi, mesin distribusi. Bagaimana persekutuan mengelola penarikan dana dan membongkar laba operasional secara sistematis kepada para sekutu. Anatomi ekuitas, modal versus prive. Akun modal bersifat permanen, reservoir utama, akun permanen yang mencatat investasi awal, tambahan modal, dan porsi laba bersih yang ditahan atau tidak ditarik. Akun prive bersifat sementara, saluran penarikan sementara mencatat kas atau aset yang diambil sekutu untuk keperluan pribadi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, akun prive ini ditutup atau dikurangkan langsung ke akun modal.
4 instrumen pembagian laba. Yang pertama ada rasio disepakati, contohnya itu yang satu 60%, yang satu 40%, atau 3:2:1. Default mutlak jika instrumen lain tidak mengatur porsi sisa laba. Yang kedua ada bunga atas modal, kompensasi atas besaran dana yang diendapkan sekutu. Catatan, ini alokasi laba bukan beban bunga. Yang ketiga, gaji sekutu, kompensasi atas waktu dan jasa manajerial aktif yang diberikan sekutu. Catatan, ini alokasi laba bukan beban operasional. Dan yang keempat ada bonus kinerja, insentif khusus untuk sekutu tertentu yang mencapai target metrik spesifik. Fase 3, evolusi keanggotaan, restrukturisasi entitas, pembubaran hukum secara teknis dan pembentukan entitas baru saat terjadi penambahan, penarikan, atau kematian sekutu. Matriks keputusan, masuknya sekutu baru. Ketika sekutu baru masuk, kemana sih dana itu mengalir? Transaksi pribadinya itu pembelian kepentingan dari sekutu lama. Dana dibayar langsung ke individu sekutu lama. Aset dan total modal persekutuan tidak berubah. Jurnal hanya mencatat transfer saldo antar akun modal. Contohnya kasus 4, Cici bayar 120 juta ke Budi, tapi yang ditransfer di buku hanya 50%, saldo Budi 116.900.000 rupiah. Nah, transaksi entitasnya investasi langsung pada persekutuan. Dana atau aset disuntikan ke dalam bisnis. Aset dan total modal persekutuan bertambah, memicu perhitungan metode bonus atau goodwill. Metode bonus versus goodwill. Metode bonus, filosofinya itu menggunakan nilai buku. Total modal baru sama dengan modal lama ditambah investasi baru. Mekanismenya itu pengalihan subsidi atau transfer modal antar sekutu tanpa menambah aset baru di luar kas yang disetor. Kasus 5, Cici setor 125 juta rupiah untuk porsi 100 juta rupiah. Selisih 25 juta rupiah adalah bonus yang ditambahkan ke modal sekutu lama, Andi dan Budi. Metode goodwill, filosofinya itu mengandalkan nilai implisit, ada nilai tambah tak tercatat atau reputasi klien yang diakui. Mekanismenya itu menciptakan aset tak berwujud baru atau goodwill meningkatkan total modal entitas melampaui setoran fisik. Kasus 6 itu investasi Cici sebesar 125 juta rupiah untuk 20% mengimplikasikan total entitas bernilai 625 juta rupiah. Selisihnya 125 juta rupiah dicatat sebagai aset goodwill untuk sekutu lama. Persamaan modal persekutuan atau sintesis akhir. Investasi awal dihitung pada nilai wajar, ditambah alokasi laba bersih, bunga plus gaji plus rasio sisa, dikurang penarikan prive, distribusi kas sementara, ditambah atau dikurang restrukturisasi atau penyesuaian bonus atau goodwill, sama dengan saldo modal akhir sekutu.